Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas konflik di Nepal bersama salah satu aktivis Partai Nasional Demokrat, ya, Pak Haji Karta dan mantan PU sini. Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan konflik di Nepal, Pak? Lihat, Pak. Ini di Nepal yang sampai bunuh-bunuhan itu. Yang sampai istana negaranya dibakar di Nepal, Pak. Bapak lihat videonya? Oh, belum. Lantas komparasi perbandingan dengan demo di Indonesia, ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang demo di Indonesia, Pak? Ya itulah, karena dari keterbukaannya itu gimana ya, warga masyarakat tidak yang menuntut begitu. Terus di antaranya yang diminta kan ketransparan lah, jangan sampai di antara melas pemerintahnya ini lagi ini orang usaha jual repot, ekonomi lagi terpuruk, melihat utang Indonesia masya Allah membengkak. Oke, lantas gimana Pak solusi nih menurut kalau Bapak dari Nasdem ya? Ada nggak solusi atau usulan dari Ketum untuk hal itu? Jadi kalau saya, masyarakat itu yang dibutuhkan 3. Ya. 1 tentang pekerjaan, yang kedua tentang kesehatan, yang ketiga tentang pendidikan. Oh, ya. Nah, kesehatan manakala BPJS gimana juga ya harus itu. Kadang-kadang ada imbauan tentang gubernur, pertama sikapi secara manusia dulu. Jangan kalau ada pasien gini harus gini. Nah, itu kan bukan menolong. Mengenai tentang persyaratan itu bisa lah kalau manusia yang baik itu. Kalau di antara tentang kerjaan umum atau nggak kerja ya gimana lah. Terutama khusus misalkan baik partai atau sebagai kader-kader partai mendekati dengan seperti tenaga kerja gimana itu. Nah, kalau pendidikan orang mintanya kan tentang ini nih, nangkip. Kip, oh ya. Itu kan masalah bentukkan semua masalah gitu. Masih tidak merata atau gimana, Pak? Tidak merata, artinya Oh, dia sasaran dinas sosial sudah tepat. Tentu tepatnya minta data daripada desa, dan desa menuju RT tepat. Nah, contoh ajukan kita 200, diterima 100, jangan tembak sendiri. Oh iya. Diberikan lagi kepada bawah lagi nanti pas sasaran. Kalau tembak sendiri ya itu nggak sasaran, yang punya motor dapat, yang nggak punya nggak dapat. Oh iya. Kalau cakupannya lebih sempit ya, Bapak kan dulu mantan KUU ya Pak ya. Cakupan KUU di sekitar KUU apa Pak? Desa Kasungan Kidul ya, Kecamatan Depok ya Pak. Ya. Itu rata-rata permasalahannya yang dihadapi apa Pak kalau secara lingkup secara desa itu apa Pak? Kalau desa itu diantaranya maklum lah. Yang namanya warga kita itu kalau bantuan desa itu ngakunya orang nggak punya semua. Oh gitu. Iya, tapi kalau dikatakan orang miskin dia nggak mau gitu. Tapi kalau dalam hiburan ning organ, oke bos KB. Bos KB. Iya, tapi lama dibalik, doge bos aja lemo. Oh, iya. Oh jadi kadang merubah status sosial kalau lagi ada bantuan jadi merasa orang nggak mampu. Iya, seperti dulu sekolah juga masuk ada SKTM. Oh iya. Nggak mampu itu ngakunya gitu, padahal ada di antara kriterianya. Oh iya. Satu rumahnya belum dikeramik, dan itu yang mendapatkan bukan nggak mampu tuh. Kadang-kadang punya motor tua itu ngakunya itu. Kalau saya penasaran sampai sekarang belum terjawab dan saya nggak ngerti Pak ya susunan di desa. Kalau itu jalan rusak di wilayah desa itu kan kalau nggak diperbaiki sudah lama itu kenapa Pak? Kenapa? Nah gitu. Jadi nanti dalam musyawarah RT RW dan lembaga itu ada desa mengadakan musdes, musyawarah desa. Itu masing-masing daerah itu mengajukan blok 1, blok 2 seterusnya mengajukan. Tapi di antara skala prioritas ada nanti jalan desa, ada jalan kabupaten. Seperti yang rusak ini kabupaten bukan menang desa. Oh, berarti harusnya ini tuh sebenarnya harusnya ditanggapinya sama kabupaten. Ya, jadi kalau maju kabupaten maju desa ya desa. Kenapa desa nggak ngajuin kabupaten biar cepat diselesaikan? Karena masuknya wilayah desa gitu Pak. Betul. Merugikan desa. Betul. Cuman udah ngajuin sudah, tidak dukung, terutama dukungan daripada DPR. Oh, gitu. DPR juga nggak merespon. Berarti DPR juga berkepentingan dalam hal ini Pak ya? Iya. Oh, kan gitu. macam-macam, ada kasih 1, 2, dan 3, dan 4 dan seterusnya. Kalau kasih pemerintahan, Iya. ada kasih tentang sosial, pendidikan, itu ada kasasinya. Oh iya. Nah, kalau kasih 1 kan tentang pemerintahan. Oke. Nah, kasih 2 ada maunan, kasih 3 dan 4-nya kan pendidikan dan sosial. Oh iya. Gitu. Ya. Sekian aja kita video pendek. Terima kasih untuk Pak Haji Karta ya. Ini mantan PU dan juga beliau sekarang aktif di Nasdem Pak ya. Mudah-mudahan calon Bupati Cirebon. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.